Mas Darto itu suami yang baik, terlalu baik. Malah, dia nggak pernah marah-marah, nggak pernah ngomel, nggak pernah ninggalin tanggung jawab, tapi juga nggak pernah benar-benar ada buatku. Kadang aku ngerasa kayak cuma asisten rumah tangganya, bukan istrinya. Semua serba datar, semua serba rutinitas. Pagi-pagi bangun, siapin sarapan, lalu dia berangkat ke sawah, pulang sore, makan, tidur. Begitu terus, hari demi hari, tahun demi tahun. Aku nggak minta dia jadi romantis kayak di sinetron. Tapi setidaknya, tanya, kamu capek nggak? Atau sekadar, kamu bahagia nggak sama aku? Tapi itu nggak pernah ada. Bahkan waktu aku sakit, dia cuma bilang, istirahat aja. Ya, aku ke sawah dulu. Dan Bima, dia muncul waktu hati aku paling lelah. Waktu aku udah lupa rasanya didengerin, diperhatiin, dihargai. Bima nggak pernah tanya hal-hal besar. Tapi dia tahu kapan aku butuh dengerin. Waktu aku bilang lagi kurang enak badan, dia tiba-tiba nongol bawa kopi favoritku. Aku inget, kamu suka yang ini. Gula arennya dikit kan, katanya sambil senyum. Senyuman itu, ya Tuhan, senyuman yang dulu pernah bikin aku deg-degan waktu masih remaja. Awalnya soal pupuk dan panen, tapi lama-lama jadi soal hidup, soal kenangan, soal luka-luka yang selama ini aku simpan sendiri. Aku cerita tentang rumah tanggaku, tentang kesepianku, tentang malam-malam panjang, tanpa pelukan, tanpa suara, tanpa rasa. Bima gak ngasih solusi, tapi dia dengerin. Dan itu cukup buat bikin aku ngerasa hidup lagi. Sampai suatu sore, semuanya berubah. Langit mendung sejak siang, tapi aku tetap bantu Mas Darto di sawah. Pas hujan mulai turun, Mas buru-buru pulang, karena katanya harus ambil alat ke bengkel. Aku masih di sawah, nyelesain ikatan karung yang belum rapet, sendirian, basah, kedinginan. Tiba-tiba Bima datang, bawa jaket dan payung. Kamu sendiri? Tanyanya. Matanya khawatir. Aku cuma angguk. Lalu dia tarik tanganku, ngajak berteduh ke gubuk tengah sawah. Kami lari di bawah hujan. Baju udah setengah basah. Rambutku lepek. Tapi anehnya, aku ngerasa hangat. Di dalam gubuk bambu itu, suara hujan nutup semua. Dunia kayak jadi milik kami berdua. Hujan deras, tapi hati aku lebih ribut dari cuaca di luar. Detik itu juga aku sadar, aku nggak boleh di sini. Tapi, aku juga nggak mau pergi. Bima duduk di sebelahku, tangannya gemetar sedikit saat dia nyodorin jaket ke bahuku. Kamu kelihatan capek banget, Sar, katanya pelan. Aku nggak tahan, air mata keluar tanpa izin. Rasanya nyesek, semua yang aku tahan bertahun-tahun, akhirnya tumpah juga. Aku capek, Bim. Aku capek banget. Dia nggak banyak ngomong, tapi pelan-pelan, tangannya nyentuh punggungku. Lalu aku rebahin kepala di pundaknya. Aku nggak mikir panjang. Aku cuma butuh tempat bersandar. Sekali saja. Dan disitulah semuanya terjadi. Gubuk kecil, hujan deras, dan dua hati yang belum selesai. Aku tahu aku salah. Aku sadar. Semua yang terjadi itu nggak bisa dibenarkan. Tapi aku juga manusia. Aku bukan batu. Aku punya hati yang bisa luka. Bisa hancur. Dan bisa juga rindu. Malam itu aku pulang dengan dada sesak. Mas Darto udah tidur. Aku duduk di sampingnya, mandangin wajahnya yang tenang. Dan untuk pertama kalinya, aku ngerasa asing di rumah sendiri. Seolah aku hidup di dunia yang gak ngerti siapa aku sebenarnya. Aku pengen jujur, tapi aku juga takut kehilangan segalanya. Aku tahu, Mas Darto gak layak disakiti. Tapi aku juga gak mau terus-terusan hidup tanpa rasa, tanpa cinta, tanpa suara. Setelah kejadian itu, aku dan Bima gak banyak komunikasi. Mungkin dia juga ngerasa bersalah, atau takut, atau sama bingungnya kayak aku. Tapi setiap kali aku lewat gubuk itu, bayangan hari itu datang lagi. Dan lagi, dan lagi. Aku coba hapus chat, jauhin dia, kunci semua pintu yang pernah terbuka. Tapi hati itu kayak hantu. Sekali dia terluka, dia akan gentayangan selamanya. Yang paling menyakitkan adalah saat Mas Darto duduk di depanku, cerita soal panen yang bagus. Dan aku cuma bisa senyum sambil nahan air mata. Karena aku tahu,
Senyum itu udah bukan buat dia sepenuhnya. Ada bagian dari aku yang udah pergi, dan mungkin gak akan kembali lagi. Aku mulai takut. Takut rahasia ini ketahuan. Takut Bima muncul tiba-tiba. Takut hatiku makin jauh. Tapi lebih dari semua itu, aku takut gak bisa lagi mencintai Mas Darto seperti dulu. Setiap malam sebelum tidur, aku nanya dalam hati. Apakah ini semua akan berhenti? Atau justru baru dimulai?